Laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta manajemen ASN dan Smart ASN dengan judul Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil tentang Stunting di UPTD Puskesmas Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022 yang disusun oleh Adriani Siregar, ahli media kebidanan. Adapun isu yang terpilih yaitu kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang stunting di UPTD Puskesmas Sihepeng. Gagasan kreatif pemecahan isu yaitu peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang stunting di UPTD Puskesmas Sihepeng. Kegiatan aktualisasi dilaksanakan mulai tanggal 18 November hingga 17 Desember tahun 2022 dengan 6 kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan di UPTD Puskesmas Sihepeng. Kegiatan yang pertama yaitu saya telah membuat leaflet untuk ibu hamil tentang stunting dengan tahapan kegiatan. Yang pertama, berkonsultasi dengan mentor. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan materi. Yang ketiga, merancang atau mendesain leaflet dengan kreatif. Yang keempat, mencetak leaflet. Yang kelima, melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Outputnya yaitu tersedianya media informasi dalam bentuk leaflet. Adapun manfaat kegiatannya itu tersedianya media informasi yang berfungsi untuk memberikan panduan atau pengetahuan kepada ibu hamil tentang stunting. Dampak positif jika kegiatan ini dilakukan yaitu tersedianya media informasi dalam bentuk leaflet yang berfungsi untuk memberikan panduan atau pengetahuan kepada ibu hamil tentang stunting. Dampak negatif jika kegiatan ini tidak dilakukan yaitu tidak tersedianya media informasi dalam bentuk leaflet. Kegiatan yang kedua yaitu saya telah membuat barcode media informasi untuk ibu hamil yang berisikan video tentang stunting dengan tahapan kegiatan yang pertama, berkonsultasi dengan mentor. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan materi untuk video. Yang ketiga, membuat video yang menarik. Yang keempat, mengunggah video ke media sosial. Yang kelima, membuat barcode. Yang keenam, melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Adapun outputnya yaitu tersedianya barcode media edukasi informasi yang berisikan video tentang stunting. Adapun manfaatnya yaitu tersedianya media informasi yang berfungsi untuk memberikan panduan atau pengetahuan tentang stunting kepada ibu hamil. Dampak positif jika kegiatan ini dilakukan akan tersedianya media informasi dalam bentuk barcode agar memudahkan ibu hamil memperoleh informasi. Dampak negatif jika kegiatan ini tidak dilakukan yaitu tidak tersedianya media informasi dalam bentuk barcode sehingga informasi tentang stunting tidak tersampaikan. Kegiatan yang ketiga yaitu saya telah membuat angket kuesioner untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil tentang stunting dengan tahapan kegiatan. Yang pertama, berkonsultasi dengan mentor. Yang kedua, mengumpulkan materi untuk pembuatan angket. Yang ketiga, merancang bentuk angket. Yang keempat, mencetak angket. Yang kelima, melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Adapun outputnya yaitu tersedianya angket. Adapun manfaatnya yaitu tersedianya alat ukur peningkatan pengetahuan ibu hamil. Dampak positif jika kegiatan ini dilakukan yaitu tersedianya alat ukur untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil tentang stunting. Dan jika kegiatan ini tidak dilakukan, maka akan berdampak tidak tersedianya alat ukur untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil tentang stunting. Kegiatan yang keempat yaitu saya telah melakukan kegiatan edukasi tentang stunting di Polikia. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama, berkonsultasi dengan mentor. Yang kedua, membagikan angket kuesioner untuk pretest. Yang ketiga, membagikan leaflet. Yang keempat, melakukan kegiatan edukasi. Yang kelima, membagikan angket kuesioner untuk post-test. Dan yang keenam, melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Adapun outputnya yaitu terlaksananya kegiatan edukasi. Adapun manfaatnya yaitu kegiatan ini saya lakukan agar meningkatnya pengetahuan ibu hamil tentang stunting. Dampak positif dengan melakukan edukasi kepada ibu hamil akan meningkatkan pengetahuan ibu tentang pencegahan stunting mulai dari masa kehamilan. Dampak negatif jika tidak dilakukan edukasi kepada ibu hamil, maka ibu tidak mengetahui tentang stunting dan pencegahannya pada masa kehamilan. Kegiatan yang kelima yaitu saya telah melakukan penyuluhan tentang stunting di kelas ibu hamil dengan tahapan kegiatan. Yang pertama, berkonsultasi dengan mentor. Yang kedua, membagikan angket kuesioner untuk pretest. Yang ketiga, membagikan leaflet.
Yang keempat, melakukan penyuluhan. Yang kelima, membagikan angket kuesioner untuk post-test. Dan yang keenam, melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Adapun output dari kegiatan tersebut yaitu terlaksananya kegiatan penyuluhan. Manfaat dari kegiatan tersebut yaitu meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang stunting. Dampak positif, dengan melakukan penyuluhan kepada ibu hamil, akan meningkatkan pengetahuan ibu tentang pencegahan stunting mulai dari masa kehamilan. Jika tidak dilakukan penyuluhan kepada ibu hamil, maka ibu tidak mengetahui tentang stunting dan pencegahannya pada masa kehamilan. Kegiatan yang keenam yaitu, saya telah membuat grup WhatsApp untuk ibu hamil dengan tahapan kegiatan yang pertama, berkonsultasi dengan mentor. Yang kedua, menjelaskan pada ibu hamil tentang grup WhatsApp. Yang ketiga, meminta izin ketersediaan ibu hamil untuk memberikan nomor WhatsApp. Yang keempat, membuat grup WhatsApp. Yang kelima, membagikan informasi di grup WhatsApp untuk ibu hamil. Adapun outputnya yaitu tersedianya grup WhatsApp. Adapun manfaatnya yaitu sebagai wadah agar dapat melanjutkan pemberian informasi kesehatan kepada ibu hamil. Adapun dampak positif, dengan melanjutkan pemberian informasi melalui grup WhatsApp kepada ibu hamil akan mengoptimalkan pemberian informasi serta tanya jawab seputar informasi kehamilan, khususnya pencegahan stunting pada masa kehamilan. Dampak negatif, jika tidak dilakukan melanjutkan pemberian informasi melalui grup WhatsApp kepada ibu hamil akan menyebabkan kurangnya komunikasi tanya jawab seputar informasi kehamilan, khususnya pencegahan stunting pada masa kehamilan. Hambatan yang terjadi dan strategi mengatasinya. Selama pelaksanaan kegiatan aktualisasi tersebut, secara umum, penulis tidak mengalami hambatan yang mengganggu jalannya setiap kegiatan. Kegiatan aktualisasi dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Perubahan isu sebelum dan sesudah aktualisasi secara keseluruhan kegiatan masing-masing mencapai persentase 100%. Kesimpulan, kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan oleh penulis secara keseluruhan berjalan dengan baik. Kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan dapat meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang stunting. Hal ini dapat dilihat dari diagram sebagai berikut. Hasil persentase pretest angket kuesioner sebelum dilakukannya aktualisasi sebesar 12,7%. Hasil persentase post-test angket kuesioner setelah dilakukannya aktualisasi sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang stunting. Demikian pemaparan laporan aktualisasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.